Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Fikri. Saya dari Universitas Al-Heriah ya, yang perlu teman-teman tahu. Jadi di sini kali ini kita bakal membahas apa itu footprinting dan resonance. Oke, baik. Teman-teman pasti nggak asing lagi sama yang namanya resonance. Apalagi buat teman-teman yang sedang belajar keamanan komputer atau ethical hacking. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa resonance sendiri merupakan fase persiapan sebelum penyerang attacking ya, melakukan penyerangan terhadap sasarannya, dimana yang intinya itu penyerang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang targetnya, sebanyak mungkin, sedetail mungkin untuk mencapai persenan dalam mencari tahu targetnya. Biasanya penyerang ini, attacking ini melakukan network scanning ya, biasanya dari internal ataupun jaringan eksternal. Jadi dia mencari tahu dari dalam ataupun dari luar ya. Biasanya ini nih ilegal dilakukan oleh penyerang untuk menjebol targetnya ini loh, targetnya. Sama dengan resonance ya, footprinting juga ini fase yang dimana menemukan blueprint dari jaringan komputer suatu organisasi untuk pendekatan agar diketahui gitu, mencari ya, sama tadi pendekatan metodologis ini artinya kita mencari sehingga menemukan gambaran terkait sistem keamanan sasaran ini, sistem keamanan target yang ingin kita hack gitu ya, sasaran kita ini. Misalnya blueprintnya apa, kemudian menggunakan internet atau tidak, ISP-nya apa, backbone-nya, wireless SSD-nya, metode pengamanan wireless-nya, kemudian mendeteksi sistem operasi, network map, dan lain-lain pokoknya hal-hal yang menuju ke informasi sasaran yang ingin kita tuju ini. Jadi seorang attacking itu hampir 90% waktunya digunakan untuk mencari tahu profil dari sasaran, dan 10% itu sisanya untuk melakukan serangan. Yang sudah pasti tujuannya itu untuk mengetahui profilnya untuk mengetahui mengidentifikasi berbagai macam cara untuk masuk ke dalam sistem jaringan target kita. Nah, footprinting ini merupakan langkah awal dalam sistem penyerangan sebuah sistem. Jadi kita ngumpulin informasi yang sensitif barangkali yang tersebar di publik. Biasanya ada aja ya satu dua hal yang kadang-kadang kita lupa lah, lalai terhadap informasi yang sensitif ini. Harusnya kan kita harus menjaga dengan benar-benar gitu, supaya tidak bocor. Kan banyak nih orang-orang yang nakal, mungkin barangkali dari perusahaan besar pengen masuk ke dalam jaringannya ya, entah mau kayak gimana gitu, entah mau ngapain di dalamnya, yaitu punya niat dan maksud tujuan masing-masing. Nah, biasanya metode yang biasa dilakukan di footprinting merupakan yaitu menggunakan search engine. Jadi search engine ini merupakan sumber utama untuk mendapatkan informasi penting terkait organisasi atau terkait sasaran target yang ingin kita cari tentunya. Biasa, misalkan ketika kita nyari sesuatu itu pasti bakal muncul tuh ya. Kalau misalkan di Google tuh ya,
Google kita nyari mengetik sesuatu di search engine pasti bakal menampilkan informasi-informasi terkait apa yang kita cari. Jadi biasanya search engine menggunakan software yaitu crawler ya, yang biasanya terus-menerus memeriksa web site aktif dan menyimpan informasi tersebut dalam search engine index. Search engine index kemudian akan disimpan ke dalam database yang besar gitu. Jadi search engine ini merupakan salah satu metode di footprinting. Sebagai contoh, misalkan kita nyari Microsoft. Jadi pada saat ketika kita ketik Microsoft, pasti muncul tuh di search box itu halaman-halaman yang berkaitan dengan Microsoft. Kemudian ketika kita menekan enter, itu hasil dari ketikan Microsoft itu bakal muncul gitu, sumber informasi-informasi terkait organisasi itu, organisasi Microsoft ini. Apa ya bahasanya, organisasi. Jadi biasanya search engine yang digunakan itu seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Nah, attacker ini, penyerang ini dapat menggunakan advanced search operator yang disediakan untuk membuat query yang lebih kompleks untuk mencari filter dan sort informasi tersebut, informasi dari organisasi, dari target gitu, dari target yang ingin kita retas ini. Jadi di metode search engine ini kita juga bisa melakukan footprinting. Nah, sebagai ethical hacker, jika kita memiliki page informasi yang sudah di-delete tapi masih di dalam search engine cache, kita dapat meminta kepada pihak search engine untuk menghapus page informasi tersebut ya, untuk menghindari itu sih salah satunya, untuk menghindari takutnya ada kelalaian terkait data dan lain sebagainya. Jadi itulah sekilas tentang footprinting atau resonance. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin menggelibet atau salah-salah sedikit, mohon pengertian dan maklumnya karena kita di sini belajar bareng-bareng ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami sama teman-teman semua. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Aznur Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.